Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini, di pagi hari ini kita boleh bersekutu, kita boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk kita boleh menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yes. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita naikkan satu pujian sebelum kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai dengan detik ini kami masih boleh bernafas, kami masih boleh memuji Engkau, kami masih boleh meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Ini kesempatan yang terbaik buat kami. Dan biarlah pagi hari ini Kau memenuhi kami dengan urapan-Mu, dengan kasih dan kuasa-Mu. Yes. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami,
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau selalu membuat kami terkagum-kagum akan karya-Mu yang begitu ajaib Bapa. Pada saat kami melakukan aktivitas kami dimanapun kami berada, Engkau menolong dan selalu melindungi kami dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Dimanapun kami berada Bapa yang saat ini sedang nonton streaming, kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Engkau yang akan mengurapi Pastor Bayu Tuhan, sehingga pada saat firman itu dibagikan Tuhan, itu boleh menjadi benih dan bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa, dan kami mau terima semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Pastor Bayu, silakan Pastor Bayu. Ya. Shalom jemaat Tuhan GBI G2M yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua pasti dalam keadaan baik. Amin. Ya, luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan, khususnya para pendoa syafaat pada Sabtu pagi ini. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya ayat yang pertama, saudara-saudara semua dibantu oleh Pak Apin, Imelda dan juga Kak Eta membaca ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat 10 ya. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. 2. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Iya, puji Tuhan. Penekanannya pada ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Oh, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana tema firman Tuhan GBI G2M pada bulan ini, kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kalau dikaitkan dengan kehidupan doa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentunya tema firman Tuhan ini saya akan beri judul sebagai doa memohon kepenuhan roh. Doa memohon kepenuhan roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya menghubungkan ini dengan kepenuhan roh? Saya akan menjelaskan dahulu. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana ayat 10 dalam Mazmur 111. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang hikmat, tentu yang di dalam firman Tuhan yang dibahas adalah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit apa pengertian, karena Alkitab juga menyebutkan hikmat manusia, ya. Jadi perbedaan antara hikmat manusia dengan hikmat Allah.
Saudara, kalau manusia mengenal ada yang namanya pengetahuan atau knowledge, ya, dan pengetahuan atau knowledge ini ya kita sudah pelajari mungkin dari sejak mungkin TK, SD, SMA, ya kan, dan seterusnya sampai bangku kuliah. Kita belajar mungkin yang namanya ilmu bahasa, sejarah, matematika, ya, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Itu adalah pengetahuan. Semakin banyak kita belajar ilmu, maka kita akan disebut menurut kacamata dunia sebagai orang yang berpengetahuan, punya knowledge. Dan setelah pengetahuan ada yang namanya pengertian atau understanding. Ketika kita belajar banyak ilmu, kita banyak tahu, kita berpengetahuan, maka kita butuh yang namanya pengertian. Bagaimana supaya kita memahami, kita mengerti apa yang sudah kita ketahui, dan kemudian kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entahkah itu dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan kita bermasyarakat, atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari di bidang apapun itu kita bekerja, berprofesi, kita bisa menerapkan itu karena kita mengerti apa yang kita ketahui. Itu adalah berpengertian. Dan yang ketiga adalah disebut dengan hikmat atau wisdom atau kebijaksanaan. Ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ada kesulitan, ada tantangan yang harus dihadapi, dan kita butuh solusi, kita butuh jalan keluar, kita butuh pemecahan masalah. Dan pada saat itu, ketika seseorang bisa dengan akalnya menemukan solusi, menemukan jalan keluar di setiap situasi dan tantangan, dia disebut berhikmat, punya wisdom, punya kebijaksanaan. Nah, makanya menurut kacamata dunia, dan ini juga tidak salah, semakin orang itu usianya senior, semakin dia mungkin secara fisik merosot, tetapi umur bertambah, maka yang disebut wisdom, kebijaksanaan, hikmat itu juga akan semakin bertambah. Fisiknya merosot, hikmat atau kebijaksanaannya bertambah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hikmat dalam pengertian manusia. Punya pengetahuan, berpengertian, dan akhirnya bisa memecahkan masalah ketika menghadapi situasi dan tantangan. Makanya orang-orang tua itu walaupun secara fisik mungkin lemah, dia dalam keadaan mungkin sakit, tetapi dia bisa memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada yang muda. Karena mereka banyak makan asam garam. Pengalaman menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan ini sudah kaya, sehingga bisa memberikan petuah atau wejangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika kita belajar hikmat Allah, maka ini tentu sumbernya bukan dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari di bumi. Ketika kita belajar tentang hikmat Allah, maka sumbernya tentu adalah dari firman Tuhan. Ketika seseorang belajar firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkannya siang dan malam, maka dia disebut berpengetahuan. Ini berbicara hikmat Allah sekarang. Berpengetahuan, punya knowledge yang sumbernya dari firman Tuhan. Makanya orang benar itu hidup oleh karena iman. Sementara iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kita disebut orang yang berpengetahuan di dalam Tuhan karena kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita dengar dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, itu membuat kita banyak tahu, membuat kita berpengetahuan di dalam Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Perlu namanya pengertian, understanding. Sebagai contoh, ketika kita belajar tentang kisah Raja Salomo yang penuh dengan hikmat, Raja Salomo ini kan kisahnya mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Ya. Kemudian kita tahu kisah itu, kita mendapatkan, oh Raja Salomo begini, Raja Salomo begitu. Oh Tuhan begitu luar biasa memberikan pengertian dan kebijaksanaan kepada dia. Nah sekarang ketika kita tahu, apa pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari kisah Salomo untuk kita pahami dan aplikasikan dalam kehidupan kita masa kini.
ketika kita bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah Salomo yang mungkin itu ribuan tahun yang lalu, dan kita bisa ngerti apa yang harus kita lakukan di masa kini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dalam apapun profesi yang saat ini kita miliki, itu kita disebut berpengertian, punya understanding. Nah, ketika kita menerapkan itu sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan masa kini, dalam konteks kekinian, pasti ada tantangan. Pasti ada pergumulan, betul ya? Menghadapi orang yang sulit mungkin. Waduh, ketemu orang ini gimana caranya ya? Supaya bisa melembutkan atau melunakkan hatinya. Ketemu dengan keadaan, situasi yang mungkin membuat kita terjepit. Aduh, gimana saya bisa keluar dari persoalan ini? Butuh yang namanya wisdom. Butuh yang namanya kebijaksanaan atau hikmat. Dan itu sumbernya dari Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya firman Tuhan ini indah sekali. Perlunya takut akan Tuhan. Karena Tuhan sendiri dalam firman-Nya berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tadi ayat 10 dikatakan sekali lagi, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, jelas sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan bagi orang yang tidak percaya di luar Kristus itu adalah takut akan penghakiman Allah. Takut akan kematian kekal. Jadi dasarnya ini, fondasinya ini adalah ketakutan akan nasib hidupnya setelah mati bagaimana. Makanya mereka berjuang untuk melakukan yang namanya berbagai amal, ibadah-ibadah, ritual keagamaan, sedekah, supaya mereka bisa lolos dari murka Allah, supaya mereka bisa selamat dari siksa neraka. Itu pengertian kalau pada masa sekarang adalah takut akan Tuhan menurut kepercayaan di luar Kristus. Nah, saudara, ini saya kasih ilustrasi ya. Ilustrasi ini kalau zaman sekarang mungkin kita kenal dengan asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga ya. Dan sekarang sudah lebih humanis, sudah lebih manusiawi perlakuannya dibanding zaman dulu. Zaman dulu dikenal ada yang namanya budak. Wah, budak pada zaman dulu itu adalah mereka yang benar-benar harus takut sama tuan atau majikannya. Jadi benar-benar ketakutan sama tuan dan majikannya, jangan sampai mereka tidak melakukan sedikit pun apa yang diperintahkan oleh tuan atau majikannya ini. Karena mereka dibeli. Dan kalau mereka dibeli, mereka tidak memiliki hak atas hidupnya. Jadi yang memiliki hak atas hidupnya adalah tuannya atau majikannya. Hidupnya adalah milik tuannya. Jadi jangan sampai budak itu ketika mungkin dia sudah tinggal lama di rumah tuan majikannya, bisa menikmati makan mungkin 3 kali sehari, bahkan bisa mungkin punya keluarga dan tinggal di tempat majikannya situ. Kemudian budak itu nggak tahu diri, ya, bersikap kurang ajar atau tidak sopan. Jadi kalau menurut peribahasa itu kan ada yang berbunyi begini, sudah dikasih hati, minta jantung. Nah itu kan kebangetan ya. Nah zaman dulu nggak boleh budak seperti itu. Bagi budak pada zaman itu dia bisa dibeli dan kebetulan dapat tuan yang baik, bisa tinggal di situ, bisa makan di situ, bahkan bisa membentuk keluarga di situ. Wah, itu sudah anugerah itu, luar biasa. Ya, jangan sampai dia berlaku kurang ajar. Karena apa? Karena kalau sampai dia berlaku kurang ajar, ya dia bisa dihukum, dia bisa disiksa, bahkan dibunuh kalau tuannya jahat. Karena yang memiliki hak atas hidupnya siapa? Tuannya atau majikannya. Ya, kalau yang masih manusiawi, maka tuan atau majikannya ini akan memberlakukan apa? Dia diusir dari rumah situ, dari tuannya, dari majikannya, dijual kepada tuan dan majikan yang lain. Kalau tuan dan majikan yang lain ini lebih baik dari tuan dan majikan sebelumnya. Kalau lebih jahat, malanglah nasib budak ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu takut akan Tuhan dalam pengertian dasarnya adalah ketakutan akan murka Allah, akan nasibnya setelah kehidupan di dunia ini. Ya, itu bagi orang yang menganut kepercayaan lain. Tetapi takut akan Allah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita akan baca, bisa minta tolong Pak Apin. Ibrani pasal 12 ayat 28, minta tolong dibaca Pak Apin. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ini adalah takut akan Allah bagi orang yang percaya, berbeda dengan orang yang belum percaya. Ibrani pasal 12 ayat 28. Oke. Jadi
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi takut akan Allah bagi orang yang percaya, termasuk kita semua di sini adalah orang yang percaya, itu adalah rasa hormat, kekaguman, satu rasa takjub kepada Tuhan, kepada majikan kita yang sudah memelihara hidup kita, yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, yang sudah tidak hanya menciptakan kita tapi menebus hidup kita dan mempermuliakan kita menjadi anak-anaknya. Jadi itulah makanya tadi kalau di dalam firman Tuhan, ini kan kalau kita lihat dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 9, waduh, itu bunyinya penuh dengan kekaguman. Bunyinya penuh dengan rasa takjub. Bunyinya penuh dengan apa? Sikap hormat kepada Tuhan. Jelas ya tadi ya, kita tidak perlu baca ulang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan lewat doa pada Sabtu pagi hari ini. Dan kita akan belajar sama-sama. Ketika kita tahu banyak firman, maka yang paling penting kedua adalah kita mengerti apa maksud firman Tuhan itu dalam kehidupan kita di masa sekarang. Apa yang harus kita kerjakan dalam profesi kita, dalam kehidupan kita sehari-hari di masa kini. Itu baru berpengertian. Dan kemudian ketika kita menjalankannya, menghadapi tantangan, situasi sulit dan pergumulan, maka kita diberikan solusi, akal untuk bisa mengambil jalan keluar dari situasi itu. Nah, ini saya ingat ya, Raja Salomo pada saat itu dia pasti mendapat pengetahuan dari Raja Daud ayahnya. Bagaimana Daud berpesan, kalau kita baca sebelum Salomo menjadi raja, ayahnya berpesan, Salomo, engkau harus takut akan Tuhan. Engkau harus menjalankan semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Hukum Taurat yang sudah diberikan, engkau harus laksanakan sebaik mungkin. Persembahkanlah korban syukur bagi Tuhan. Makanya kita ingat waktu kisah bagaimana Tuhan datang kepada Raja Salomo dalam mimpi. Sehabis Raja Salomo mempersembahkan korban di Gibeon, 1000 korban bakaran kepada Tuhan. Tiba-tiba kemudian setelah Salomo tertidur, Tuhan mendatanginya dan berkata, Salomo, minta apa? Aku akan berikan kepadamu. Nah, kalau itu ditanyakan ke Bu Eta, wah ini kesempatan ini. Sampai Tuhan pencipta alam semesta, pemilik ya segala sesuatu, tanya sama Bu Eta, tanya sama Pak Apin, mau apa Pak Apin? Waduh, saya nggak tahu. Udah permintaan yang liar itu sudah mulai muncul gitu. Panjang listnya. Listnya panjang. Tetapi saya heran, Salomo hanya berkata, Tuhan, aku cuman minta hikmat. Karena aku ini masih sangat muda, tapi sudah ditunjuk raja. Aku tidak berpengalaman. Aku minta supaya hatiku ini paham untuk menimbang perkara-perkara sehingga dapat menghakimi umatmu yang kau percayakan kepadaku demikian besar ini. Yes. Aku dapat membedakan mana yang baik dan jahat menurut kacamata Tuhan, bukan kacamata manusia. Waduh, Tuhan senang banget itu. Dan ketika Tuhan senang dengan permintaan Raja Salomo, Tuhan berkata apa? Karena engkau tidak minta panjang umur, karena engkau tidak minta kekayaan, karena engkau tidak minta kemuliaan dan nyawa musuhmu, maka aku tidak hanya memberikan engkau hikmat semata-mata. Hikmat bukan hikmat manusia, tapi hikmat Allah. Tapi aku juga akan menambahkan umur panjang, nyawa musuh-musuhmu, kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Wah, komplit dapatnya. Hanya gara-gara minta hikmat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah pentingnya kita mari sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa kepadamu. Terima kasih karena roh-Mu sudah tinggal di dalam aku. Roh Kudus yang disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Tuhan, itu sudah tinggal di dalam kita. Dan ternyata di Alkitab juga menyebut, kita tidak usah baca, Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Tuhan itu juga disebut roh hikmat dan wahyu. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan, maka roh Yesus itu yang disebut roh hikmat dan wahyu tinggal di dalam kita. Sehingga apa? Itu mendorong kita untuk ayo belajar firman.
Ayo untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayo miliki pengetahuan akan firman Tuhan. Dan setelah kita menjadi orang yang berpengetahuan di dalam Tuhan, Tuhan juga mengajak, ayo libatkan Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu untuk membuat kamu mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan ini. Supaya kamu bisa terapkan dalam kehidupanmu di masa kini. Ayo, jadilah tidak hanya berpengetahuan tapi berpengertian. Nah, setelah kita mengerti, kita mulai mempraktekkan, ada tantangan, ada pergumulan. Tuhan juga mendorong, ayo bergantung sama Roh hikmat dan wahyu yang sudah ada di dalam dirimu. Untuk apa? Memberikan pencerahan, memberikan akal budi supaya kamu dapat keluar dari pergumulan dan tantangan ini. Itu namanya hikmat, wisdom atau kebijaksanaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Salomo akhirnya singkat cerita mendapatkan hikmat dan semua yang lain-lain. Panjang umur, nyawa musuhnya, kekayaan dan kemuliaan. Nah, saya percaya Pak Apin, Imelda dan juga Kak Eta, kita semua orang yang sudah dalam Tuhan, termasuk Kak Singgi, Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu sudah ada di dalam kita. Nah, kalau Roh hikmat dan wahyu sudah ada di dalam kita, maka jangan biarkan dia menjadi pasif. Ya. Ayo dilibatkan roh itu. Ya. Iya, sering-sering diajak ngobrol, sering-sering ditanya, ya. Karena kalau Roh Kudus sampai cuman didiamin pasif di dalam kita tapi nggak dilibatkan, maka lama-lama Roh Kudus yang disebut Alkitab itu dia didukakan. Aku ada di dalammu, tapi engkau tidak melibatkan aku. Engkau tidak bermitra, berpartner, bekerja sama di dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagai contoh nih Pak Apin, kalau saya datang ke rumah Pak Apin, kemudian saya melihat sini ada album foto. Waduh, saya boleh lihat ya album foto keluarganya Pak Apin? Oh boleh. Kemudian saya mulai tanya, Pak Apin ini siapa? Ini siapa? Wah, Pak Apin dengan semangat nih menjelaskan. Ini Pak Bayu, ini adalah mertua saya. Ini kalau ini om saya. Tiba-tiba setelah Pak Apin menjelaskan agak lama, saya kemudian hilang konsentrasi. Saya lihat ke dinding, ada pajangan, ada hiasan. Sementara Pak Apin lagi serius menjelaskan. Kira-kira gimana perasaan Pak Apin? Nggak konsen. Ya, artinya loh, Pak Bayu ini kan tanya saya tentang album foto keluarga. Setelah tanya, saya jelaskan, kok kemudian tidak diperhatikan. Pak Apin kecewa. Pak Apin didukakan. Roh Kudus juga sama. Roh hikmat dan wahyu sudah tinggal dalam kita, tapi dibiarkan pasif. Ya, ketika roh itu berbicara, kita nggak gubris. Ketika suatu saat kita berdoa minta pertolongannya, dia mulai menjelaskan, dia mulai bersuara, kita sepertinya tuli, tidak mendengar. Karena kesibukan, mungkin pekerjaan, karena mungkin kebisingan dunia ini yang membuat kita tidak konsentrasi dengan suara Roh Kudus. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari, Roh hikmat dan wahyu, Roh Kudus yang sudah ada dalam kita, mari kita libatkan. Bahkan kalau perlu, Tuhan, aku mohon kepenuhan roh. Yes. Tidak hanya Roh Kudus itu berdiam di dalam aku, Roh hikmat dan wahyu tinggal dalam aku, tapi aku ingin memenuhi. Jadi beda antara kapas yang berair dengan kapas yang dimasukkan dalam baskom yang berair. Yeah. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, itu seperti air ada di dalam kapas. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi kita, itu seperti kapas yang tenggelam di dalam kolam. Nah, kita mau Tuhan, aku rindu Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu itu memenuhi, membuat aku tenggelam. Sehingga apa? Yang namanya pengetahuan akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, bahkan hikmat, itu semakin membuat kita berkemenangan menghadapi hidup ini. Ada pengalaman mungkin dari Bu Eta sebelum saya akhiri sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana mungkin Bu Eta sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya dengan profesi sebagai pengacara ya Bu Eta ya. Ya, Bu Eta pasti sudah banyak tahu firman, belajar firman, kemudian melibatkan Roh Kudus untuk memberikan pengertian dari firman Tuhan yang dibaca itu supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Eta tiba-tiba menghadapi pergumulan, tantangan dalam profesi sebagai pengacara. Wah, gimana ini jalan keluar solusinya ini? Nah, itu kan butuh hikmat ya Bu Eta ya. Nah, bisa cerita Bu Eta pengalaman itu? Sejak buka kantor itu menangani kasus-kasus, memang kita punya pengalaman pengetahuan ya. Tapi ada saat dimana kita butuh hikmat dari Tuhan. Betul.
itu di saat seperti mentok gitu ya, itu saya biasanya berdoa minta hikmat Tuhan gitu. Nanti tanpa saya sadari Tuhan banyak menolong saya gitu. Entahlah dari banyak hal gitu. Untuk melengkapi, misalnya ketika saya lagi bikin gugatan, saya lagi bikin, kita di istilah hukum ada yang namanya replik atau duplik gitu, itu Tuhan campur tangan kalau saya minta hikmat dari Tuhan. Dan puji Tuhan ya, ini kantor udah berjalan hampir 6 tahun, dan puji Tuhan dengan meminta hikmat dari Tuhan, kasus-kasus yang ditangani menang. Puji Tuhan. Jadi minta hikmat Tuhan itu sangat perlu dalam keadaan benar-benar kita jangan mengandalkan cuma pengetahuan atau pengalaman aja, tapi minta hikmat Tuhan itu yang penting ya. Baik, terima kasih Kak Eta untuk pengalamannya, bagaimana melibatkan Tuhan dan mengandalkan hikmatnya, ya luar biasa. Pak Abi mungkin dalam pengalaman pelayanan pernah dapat hikmat khusus dari Tuhan untuk memecahkan suatu masalah yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia yang lain umumnya ya, tapi Tuhan turun tangan. Ya pada dasarnya ya saya sendiri nggak kepikiran gitu. Karena kan memang ada beberapa, memang Tuhan kan menempatkan kita adalah sebagai memecahkan solusi-solusi saudara seiman yang lainnya. Tapi entah bagaimana ada yang datang minta tanya segala macam, tapi semua itu keluar aja demikian. Dan saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Tuhan kok kasih saya hikmat untuk berkata-kata yang saya nggak kepikiran gitu. Bukan pengetahuan saya, tapi saya bisa kasih dia jalan keluar, dan saya membuat saya terkagum-kagum sendiri seperti lagu tadi kita nyanyikan ya. Sampai kita terkagum-kagum, kok bisa ya Tuhan? Kok saya sendiri sampai heran-heran, kenapa bisa membacakan solusi orang ini yang mungkin kalau saya ngomong itu nggak mungkin bisa. Tapi kalau Tuhan berikan saya hikmat untuk bicara ke orang itu, ternyata orang itu menerima dan bisa memecahkan masalah itu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya saya yang ngomong, saya jadi terkagum-kagum dengan Tuhan. Itu Pastor Bayu. Ya, terima kasih untuk pengalaman dari Kak Eta dan juga Pak Atim ya. Kita pasti sudah pernah mendengar firman Tuhan ini sebagai penutup pada pertemuan doa pagi GBI2M, bahwa apa yang dianggap bodoh ya oleh dunia ini, tetapi itu bisa dipakai Allah untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap berhikmat oleh dunia ini. Kuncinya, sekalipun kita merasa Tuhan, aku nggak banyak ilmu yang kukuasai, pengetahuan duniaku cetek Tuhan, terbatas. Ya. Dan juga apalagi ngerti menerapkan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak pengetahuan, apalagi latar belakang pendidikan saya, ada yang berkata saya cuma SMP Tuhan, saya cuma SMA, gak banyak pengetahuan, apalagi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berpengertian tidak. Tetapi ingat baik-baik, kalau kita banyak belajar firman Tuhan, merenungkannya, dan meminta Roh Kudus untuk memberikan pengertian tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ingat, Tuhan bisa pakai orang yang tidak berpengalaman, Tuhan bisa pakai saudara yang mungkin dianggap bodoh oleh dunia ini, yang mungkin dianggap tidak ada apa-apanya, untuk mempermalukan orang yang dianggap berhikmat oleh dunia ini. Karena kita bukan mendapatkan hikmat dari manusia, tetapi kita bersumber dari firman untuk mendapatkan hikmat dari tempat yang maha tinggi. Hikmat Allah, itu yang paling menentukan. Dalam nama Tuhan Yesus kita pasti semua sudah diberkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Bayu. Saya juga percaya bahwa hikmat dari Tuhan itu luar biasa. Itu yang kita butuhkan. Apalagi selama kita sudah lewatin pandemi 2 tahun ya. Itu benar-benar perlu hikmat Tuhan itu untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan di bidang usaha, mari kita sama-sama. Kalau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, artinya senantiasa dimanapun kita berada, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi kita tahu pada saat kita mau memuji Tuhan, itu artinya kita takut akan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dan kita mengingat-ingat kepada Tuhan. Nah, pada saat itu juga kita bisa melakukan seturut dengan kehendak Allah, di mana Tuhan juga turut bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada puji-pujian yang kita naikkan, ada kuasa yang akan turun menaungi kita. Nah, demikian doa pagi kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam pokok doa. Terima kasih Yesus untuk hikmat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Biarlah ini menjadi kerinduan kami senantiasa dalam hidup kami,
untuk Kau memenuhi kami dengan hikmat-Mu. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Benar. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, Yes. kami mendengar sharing firman Tuhan.
di mana kami harus takut akan Engkau senantiasa, sehingga kami akan beroleh hikmat dari Engkau ya Bapa. Tuhan, ajarlah kami Tuhan setiap saat Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, Benar, sehingga Engkau Yesus. menaruhkan hikmat-Mu Benar, itu di Yesus. dalam Yes. kehidupan kami, sehingga ketika kami melakukan suatu tindakan apapun Tuhan, kami mendapat hikmat dari-Mu ya Bapa. Amin. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat-ingat ya Tuhan bahwa kami memerlukan hikmat dari Engkau ya Yes. Tuhan di dalam segala situasi apapun ya Tuhan. Terima kasih untuk sharing firman ini Tuhan. Engkau memberkati Pastor Bayu ya Tuhan. Amin. Biarlah semakin hari Engkau tambah-tambahkan lagi Tuhan di dalam Pastor Bayu, untuk dia dapat memberikan Tuhan firman yang bisa menguatkan kami ya Bapak. Pagi hari ini Bapak, kami akan menaikkan pokok doa kepada-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk Tuhan, baik melalui jemaat yang beribadah setiap minggu ya Tuhan. Kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan, kami berdoa agar mereka memperoleh kelancaran di tempat kerja yang baru ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Engkau menolong mereka yang baru mendapat kerja ya Bapa. Benar. Terima kasih. Kami berdoa mereka yang sedang skripsi saat ini ya Tuhan, kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu, hikmat dari-Mu Tuhan turun atas mereka ya Tuhan, Amin. sehingga ketika mereka mengerjakan skripsi ya Tuhan, ada pertolongan dari-Mu Tuhan, Yes. dan bisa mereka kerjakan dengan baik Tuhan, Amin. dan menjadi hasil yang baik ya Bapak. Amin. Kami berdoa ya Tuhan untuk kerinduan saudara-saudara kami Tuhan di dalam jemaat yang rindu agar kesehatan, pekerjaan orang tua, iman mereka, keselamatan mereka ada di dalam mereka ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka masih ragu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus melalui doa pagi ini ya Bapa. Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan dari mereka yang sakit. Engkau memberikan Tuhan pekerjaan buat orang tua mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan Tuhan. Dan Engkau tumbuhkan iman Tuhan kepada keluarga ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa Tuhan, ada kerinduan seorang anak muda, dia ingin Tuhan biar hidup dia sehat, biar dia pandai ya Bapa. Tuhan, itu semua adalah hikmat yang dia perlukan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah anak muda ini ya Tuhan, agar dia mendapat hikmat dari-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, ada kerinduan juga dari seorang anak muda agar dia menjadi pribadi yang taat akan Tuhan. Mungkin selama ini ya Tuhan, dia belum terlalu serius Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah dia ya Tuhan, untuk dia mengambil keputusan, dia taat kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia selalu berada di jalan-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong dia ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, mereka yang merindukan ada keluarga mereka bertobat ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan mereka mungkin sudah sebulan atau setahun atau mungkin sudah cukup lama ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sehati juga berdoa ya Tuhan, untuk kerinduan mereka agar keluarga mereka semua mengenal Kristus. Tuhan, Engkau menjamah satu persatu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa Tuhan untuk jemaat yang saat ini Tuhan, mereka sudah mengikuti terapi Tuhan, yang mengalami sakit kanker. Mereka sudah mengalami tahapan-tahapan sampai terakhir Tuhan, tinggal pemulihan ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau punya kuasa yang menyembuhkan, yang membuat sampai sakit kanker yang dialami itu Tuhan bisa sembuh secara total ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan seorang ibu yang mengalami sakit mah yang cukup lama ya Bapak. Tuhan, kami minta Tuhan dengan belas kasihan dari-Mu Tuhan, turun ya Tuhan, Engkau menjamah ibu ini Tuhan, dan Engkau menyembuhkannya ya Bapak. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapak. Mungkin saat ini ada Bapak, Ibu atau saudara Tuhan
yang saat ini mengalami jiwanya haus ya Bapa. Jiwanya mungkin nggak bisa memuji atau menyembah Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami minta kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas mereka ya Bapa Tuhan, sehingga mereka bangkit lagi ya Tuhan. Engkau campur tangan ya Tuhan, sehingga mereka mulai bisa membangun doa di dalam kehidupan dia ya Tuhan, dan dia bisa bangkit lagi menyembah Engkau ya Bapa. Engkau jamah Tuhan yang jiwanya perlu pembaharuan dari Engkau ya Tuhan. Engkau juga memberikan hati yang baru kepada mereka ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang sulit untuk melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau menjamah mereka Tuhan, agar mereka mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau yang memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati dengan luar biasa. Engkau yang memberkati para pemimpin kami Bapa. Engkau yang memberkati presiden Tuhan, para pejabat, wakil, dan semua keamanan juga Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan mereka juga hikmat, pengertian Tuhan, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan ada hikmat Tuhan juga turun atas mereka Tuhan, sehingga keputusan itu semuanya adalah daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Kau nyatakan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari masyarakat Indonesia yang mulai mematuhi protokol kesehatan Tuhan, selalu memakai masker dimanapun mereka berada Bapa. Biar kasih anugerah-Mu tercurah juga untuk bangsa kami di mana, dan kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu dan saudara semua, kita mau akhiri doa ibadah kita akan terima doa berkat yang akan dibawakan atas Bayu. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kasih Kristus, GBIC 2M, khususnya para pendoa syafaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Kepala Gereja kita yang sejati, Gembala Agung yang baik, Sang Mempelai Pria. Angkatlah kedua belah tanganmu, biarlah melalui tangan hambanya yang sederhana ini, tangan Tuhan sendiri yang maha perkasa dan pemurah, memberkati kita secara khusus pada Sabtu pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua tanpa kecuali dan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami supaya kami semakin dipenuhi oleh roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan wahyu yang membuat kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Hingga Maranatha, berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka dalam kemuliaan kekal, permai, bahagia selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati mengucap syukur karena sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Besok kita ada ibadah onsite. Nah, Bapak Ibu apabila ingin tahu lokasi di mana, silakan boleh chat juga, silakan boleh WA juga yang ada di layar. Kita juga menyediakan sarana untuk konseling, doa, ada prayer request ya Bu Eta ya. Nah, Bapak Ibu apabila ada yang ingin didoakan, silakan juga WhatsApp atau chat di YouTube. Nanti kita tim doa akan sama-sama mendoakan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.